dirinya menyampaikan sabda yang keras bahwa kalau bangsanya tidak bertobat maka mereka akan dihancurkan oleh bangsa lain dan dibawa ke peperangan, dan memang ini terjadi. Menjadi nabi memang tidaklah mudah, namun seperti para nabi mengalaminya, kalau tidak disampaikan orang akan terbakar oleh sabda Allah itu, maka harus dikeluarkan dan disampaikan agar masyarakat memperbaiki diri, masyarakat kembali kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Dan ini dari dulu sampai sekarang. Gereja juga harus selalu menyuarakan suara kenabian itu, namun tidak mudah di tengah masyarakat. Kita masing-masing pun mestinya menyuarakan suara kenabian itu di lingkungan kita masing-masing, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah masyarakat kita. Kita yang setiap hari mendengarkan sabda Tuhan digerakkan untuk membagikan sabda itu di tengah masyarakat kita. Walaupun mungkin tidak didengar, tapi harus disampaikan. Seperti pengalaman Yesus, Nabi besar, Nabi terbesar, kalau kita menggunakan istilah kenabian itu, juga tidak didengar, tidak diberi, bahkan dipandang sebelah mata karena orang tahu asalnya dan keluarganya. Namun suara kenabian itu harus disuarakan seperti nasihat Yesus atau nasihat Tuhan kepada Paulus. Kamu harus menyatakannya tentang waktunya tepat atau waktunya tidak tepat, harus disampaikan. Nah, tidak mudah, tapi kekuatan Allah seperti para nabi, kekuatan itu mereka peroleh dari Allah sendiri. Meninggalkan satu tetangga, dia sendirian menanggung sampan, tak seorang pun yang akan mengganti. Lantaran mewartakan kehendak Tuhan, dirinya diancam hukuman mati. Mereka menanti berlama-lama, sudah 5 jam belum kembali. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Langkah serempak arah ke muka, 2 peserta melangkah terlambat karena tidak percaya mereka. Yesus tidak mengatakan hanya mujizat. Di dalam piring sepotong roti buat sarapan sebelum ke sekolah, kita sering berkeras hati menyepelekan kebenaran. Terpujilah Allah.
selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Dan bersama rohmu sudah kami arahkan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
kami muliakan hingga Engkau datang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dan bersama Roh. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
dan bersama roh. Amin. Syukur kepada Allah.